Nggak ada ya? Iseng aja ya. Oke. Sebelum mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak yang baik, tolong siapkan hati kami Bapak untuk bisa mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi sebuah pesan yang begitu mendalam di hati kami. Sehingga apabila kami belum mengerjakannya Tuhan, kami mengambil keputusan untuk mengerjakan apa yang menjadi sesuai kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh berkati hamba-Mu sepanjang sharing firman ini ya Tuhan. Biar hamba bisa menyampaikan pesan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh senyum dulu nggak? Senyum. Kayak semangat. Awal Januari kan biasa yang paling semangat gitu ya? Enggak ya? Males. Apa nggak ada bedanya gitu? Gue hari ini akan membawakan Call Me Old Fashion yang kedua. Yang pertama kita udah bicara mengenai kasih karunia Tuhan. God's grace. Sesuatu yang tidak kita kerjakan untuk kita dapat. Tentunya jauh daripada apa yang menjadi layak kita dapatkan. Dan itu merupakan harapan kita di dunia ini. Kasih karunia Tuhan. Dan pada kali ini gue akan membicarakan grace lebih jauh. Apa yang grace kerjakan dalam hidup kita dan apa yang oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib itu memampukan kita untuk melakukan hal tersebut. Dan seperti yang kita tahu, tema daripada Call Me Old Fashion ini adalah kita akan belajar hal-hal yang fundamental sebagai pengikut Kristus gitu ya. Yang excited boleh katakan amin? Iya. Buat apa? 50% harapannya nanti begitu lanjut jadi meningkat gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ke kiri kalian gitu. Nah, kalian bisa melihat ada Beng Beng sama KitKat. Wow. Kenapa gue taruh di situ? Gue akan mengambil atau merepresentasikan itu sebagai pesan yang ingin gua sampaikan hari ini. Dan nanti sepanjang gua sharing, gua akan dorong atau tarik itu untuk menjadi lebih dekat kepada gua. Dan gua mau ini melambangkan satu bahwa apa yang sebagai pembawa pesan gitu ya, hopefully, gue cuma bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati gua ke kalian. Apakah kalian akan ambil itu atau enggak? Itu sepenuhnya dalam keputusan kalian. Yang bisa gue lakuin adalah gue bawa firman Tuhan dan gue present itu ke kalian. But at the end of the day, you guys make the choice. Dan untuk begini gue akan sedikit berbeda secara struktur. Jadi jangan bilang Johes ya. Wink gitu ya. Gue akan langsung ke ayat inti dan bottom line-nya. Lalu gue akan mengutarakan kira-kira hal apa yang biasanya menghalangi kita untuk mencapai bottom line tersebut. Atau mungkin kita pikir kayaknya bottom line itu sedikit nggak benar atau ya gue call itu akan sebagai reason. Ada 6 reason yang akan gue bawa. Dan untuk setiap reason itu gue akan menyampaikan argumentasi mengapa reason itu salah, tidak benar, atau tidak akurat. Dan setiap gue menyampaikan reason itu setelah selesai satu, gue akan tarik itu benda semakin dekat kepada gue. Siap? Siap. Oke, yang pertama. Hopefully this works. Iya. Oke. So, ayat intinya adalah Roma 5 ayat 1 sampai 2. Bahwa therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kita dibenarkan bersama Tuhan. Peace ini bukan hanya sekedar lu punya damai. No, but kalau Zoes bilang minggu lalu bahwa kita ini sebenarnya layak dapat murkanya Tuhan. Tapi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita semua pada tahu kita berdamai dengan Tuhan karena kebenaran Kristus itu ditaruh dalam diri kita. Not by our own work, tapi karena kasih karunia Tuhan. So, through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Dan ini yang kasih karunia kerjakan di dalam hidup kita, bahwa
lu gak hanya sekedar dibenarkan kepada Tuhan, tapi lu punya akses kepada Tuhan. Kita yang dulu jauh dari Tuhan, sekarang bisa datang kepada Tuhan personally. Sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama, tapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib itu membuka tirai, kalau lihat di bait suci, yang menandakan bahwa setiap daripada kita bisa datang kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 13 bilang, but now in Christ Jesus, you, saya dan kalian, who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Itu yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dia memampukan kita untuk bisa dekat kepada Tuhan. Dan ini bottom line hari ini. Call me old fashioned, but I will keep on drawing near to God simply because I can. Amin. Call me old fashioned. Tapi gue akan press, gue akan keep on drawing to God simply because I can. Permasalahannya adalah, apa sih hal-hal yang prevent us from consistently drawing near to God? Atau kira-kira halangan apa? Oh, makasih, airnya boleh taruh di sini aja. Iya. Iya, menti yang baik. Terima kasih, Ryan. Kalau jatuh salah dia ya, kalau basah. Karena naruhnya nggak benar. The obstacles in, apa sih halangan-halangan dalam kita untuk secara konsisten datang kepada Tuhan. Dan gue akan sampaikan 6 alasan yang mungkin kita secara nggak sadar atau mungkin secara sadar pikirkan. Kita bisa jadi nggak pernah pikirkan ini secara sadar atau pernah mengutarakan ini secara sadar, tapi kadang-kadang kan actions speak louder than words gitu ya. Dan pada hari ini gue akan berusaha untuk memberikan argumentasi mengapa itu salah atau tidak akurat. Hopefully itu bisa benar. Dan ini yang pertama dan menurut gue yang paling klise atau yang paling sering orang gunakan. I'm busy. I'm tired from my day already. Itu hari yang melelahkan. Anyway, gue juga sibuk banget. So, ya pada hari itu gue gak datang kepada Tuhan. Should be okay, right? Gue busy untuk bukan hal yang salah. Gue busy dalam pekerjaan gue, dalam kuliah gue berusaha melaksanakan tanggung jawab gue. Gak salah kan? I'm busy. And that is my first argument. Bahwa seeking Jesus should not be a burdensome task because it is a joyous invitation from God. Mencari Yesus itu bukan harusnya kita anggap sebagai sebuah beban yang kalau kayaknya gue harus kerjain banget nih hari ini. Kalau enggak, lu terbeban bahwa gue harus baca Alkitab hari ini. Karena itu didasarkan bukan sebagai beban, tapi sebuah undangan dari Tuhan untuk datang kepada Dia. Can we see it that way in seeking Jesus? A joyous invitation from God. Dan ini yang selalu gue sampaikan dan gue akan terus sampaikan. My thumb rule, bahwa if you have time on any given day to open your social media, you have time for Jesus. Kita semua pernah dengar ayat ini, Matius 6 ayat 33. Instead, desire God first and foremost. Desire first and foremost, God's kingdom and God's righteousness. And all these things will be given to you as well. Well, kadang kita suka mereduksi ayat ini teman-teman, bahwa kita pikir, sebentar gue coba presenter view dulu, karena gue harus lihat notes gue. Nah, pertanyaan adalah, have Jesus been the first and foremost of your life lately? Kadang kita mereduksi ayat ini dengan instead desire, atau kalau bahasa terjemahan lain seek gitu ya. Desire or seek God's kingdom. And all these things will be added to you. Kita sadar nggak sadar intentionally left out the word first and foremost.
Kita pikir bahwa ya gue kan datang ke gereja, kayaknya gue juga adalah baca Alkitab, adalah gue seek devotion berapa kali dalam seminggu. Am I not seeking God? No, you're seeking God, of course gitu kan. Tapi isunya adalah, dan ini yang menjadi perintah Tuhan, desire first and foremost. Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata proton, mungkin gue salah bilang pronunciation, tapi katanya proton, yang artinya adalah above all, the first place. Dan ketika gue bicara the first place, bukan hanya sekedar itu menjadi hal yang kalian cari ketika bangun, tapi itu hal yang pertama dalam hidup kalian. Above all, di atas segala kesibukan, yang pertama-tama cari Tuhan dan kebenarannya. Cultivate your appetite, ini masih argumen yang pertama gitu ya. Cultivate, kembangkan rasa haus kalian itu. Kembangkan rasa haus kalian, karena kalau enggak, gini, kita kan mungkin menggunakan waktu kita, mungkin quote unquote cukup banyak di mungkin TikTok, Instagram atau ya sejenisnya gitu ya. It's not sinful per se, nggak ada yang dosa dengan main TikTok, Instagram, karena gue juga karena ya maksudnya itu nggak dosa. Tapi kalau itu consuming your time, lu akan secara nggak sadar udah merasa penuh dengan itu, dan ketika lu mau, kayaknya gue tiba-tiba lu udah capek dan lu even nggak consider untuk cari Tuhan. Kalau lu terus-terusan consuming your time ke dalam suatu kayak social media, games gitu ya, atau mungkin kesibukan lu, eventually you will hunger what you feed on. Lu akan haus akan, kalau gue gak buka social media kayaknya gak bisa. Kalau gue gak kerja sampai gue gak mati-matian kayaknya gue gak bisa. So cultivate your appetite gitu. Rasa haus, rasa lapar kita akan Tuhan. Karena kalau enggak, lu akan penuhi itu dengan yang lain. Yang pertama, jadi gue akan tarik dulu menjadi lebih dekat. Harusnya gue hire ini ya, asisten. Oke. Yang kedua, Thor, come on. Gue watch social media itu banyak juga video related to Jesus, ya nggak? I listen to podcast about Jesus. Siapa di sini yang listen podcast about Jesus atau nonton YouTube, Reels atau TikTok? Lo nggak lihat followers gue itu? Ya itu loh, orang-orang yang suka memberitakan gospel itu loh gitu kan. I even regularly watch sermons on YouTube. Okay. But here's my argument. If you want the full flavor, taste it yourself. Experience it yourself. If you want that, taste it yourself. Gini, misalkan gua bilang bahwa, guys, ini soto ayam enak banget. This is the best yang ada di Indonesia atau mungkin di Tangerang. Apakah kalian ingin hanya hidup dengan apa yang gua katakan? Or do you want to taste it yourself? Bahwa soto ini beneran enak. Sometimes kita merasa bahwa, dan gue juga pernah merasa bahwa iyalah gue udah buka-buka reels, kayak gue udah dapet pesan-pesan Tuhan. That's good. But if you want the full flavor, masa kita mau hidup dengan apa yang menjadi rema orang? Instead of apa yang sebenarnya Tuhan bisa katakan kepada kita secara langsung ketika kita buka Alkitab kita. If you want the full flavor, taste it yourself. Dan teman-teman, Yesus mati itu bukan hanya sekedar bahwa ya lu selamat gitu, enggak. He clothes us in His righteousness and liberates us to have a deep, intimate relationships with Him. And you cannot achieve that dengan mengandalkan orang lain doang. It is you that are invited to the kingdom of God. Not only the pastors, not only the gospel
messenger, or ya siapapun itu, each and every one of us is invited to experience Jesus fully. That's second argument. Yang ketiga, okay, mungkin kita pikir bahwa I'm now in a bad phase of life, atau I'm having a bad day, so I do not know whether I can enjoy God, atau gue nggak tahu apa gue bisa connect sama Tuhan. Hari itu gue lagi marah banget gitu sama temen gue, atau sama orang tua gue, atau sama dosen gue, atau sama employer gue gitu, sama bos gue. Gue nggak tahu apakah gue bisa punya rasa sukacita ketika gue datang kepada Tuhan. So mendingan gue nggak perlu datang. Ada yang pernah mikir begitu? Oke, kalau nggak berani angkat tangan nggak apa-apa dalam hati, karena gue pernah gitu merasa bahwa udahlah, gue juga lagi marah. Gue nggak tahu gue bisa memilih gue punya sukacita atau enggak ketika gue datang kepada Tuhan. But my argument is this for this reason. Jesus is the source of joy, comfort, and strength. Therefore, you cannot choose to feel joyful any more than you cannot choose salt to taste salty and sugar to taste sweet. Karena Yesus itu adalah sumber sukacita. If you talk about Jesus, He is love. He is the source of our joy and strength. Itu naturnya Dia. Jadi lu datang ke Tuhan, lu bukan berarti isunya bukan, lu nggak bisa pilih untuk lu punya joyful atau enggak. Sama seperti lu nggak bisa memilih untuk gue mau merasakan asin ketika gue makan garam. No, nature-nya garam adalah asin, nature-nya gula adalah manis. You cannot choose to feel joyful any more than you cannot choose salt to taste salty or sugar to taste sweet. Karena itu naturnya Tuhan. Gue udah argumen 3, jadinya gue harus tadi dorong sedikit ya buat argumen 2. Ya, secara proporsionnya agak kurang pas setiap dorongan, cuman gak apa-apa. Dan yang ketiga tadi ya udah. Lupa aing. Ya. Yang keempat, I think I feel God's presence in Sunday service. That's enough? Cukup gak? Iya. Teman-teman, I cannot stress this enough bahwa church should not be your main source in connecting with God. Lu gak bisa menganggap bahwa minggu ini gue akan punya worship yang indah di gereja. You can hope for that, tapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya sumber untuk kita berhubungan dengan Tuhan. And church definitely is not a substitute of our personal relationship with Christ. Can you point me scripture saying that? Karena invitation Jesus is personal. Jadi kita nggak bisa rely bahwa hopefully minggu ini WL-nya atau praise and worship team-nya akan bawa lagu yang benar-benar bisa buat gue merasakan Tuhan, gue bisa ingat kebaikan Tuhan, and then you rely on that heavily atau cuma mengandalkan itu. Nope. It should not be your main source in connecting with God. Semakin dekat guys. Reasons yang kelima. Dan menurut gue ini reasons yang probably yang mungkin paling relate bagi banyak orang di tempat ini. I do not seek Him daily, or at least I've been trying. But anyway, I still feel close to Jesus. I know He is near me when I worship Him, walaupun mungkin gak daily. That is what is important, right? The closeness feeling to Jesus. Or even, I set my time
to serve Him in the Sunday service atau mungkin other church events. I give. Dan bukan hanya sekedar memberi, gue mengorbankan a lot, you know. Would that be enough to say how I love Jesus deeply? Come on, gue tetap bisa merasa close kok kalau gue nggak begitu cari. Misalnya gue nggak harus setiap hari, dan lu tahu apa enggak? Gue pelayanan dan cukup sering gitu loh. Gue korbankan banyak hal buat melihat gereja ini bisa berjalan ibadahnya dengan baik atau mungkin eventnya bisa berjalan dengan baik. Tapi teman-teman, sama seperti tadi, our service di gereja, that is good. Lu udah selangkah lebih maju, lu mengerti bahwa waktu lu bukan hanya buat diri lu sendiri. You are being selfless in that sense. Tapi itu tidak pernah again menjadi substitute pengganti of our relationship with Christ. You should experience Jesus with an attitude of hunger instead of an attitude of being full. Maksudnya apa, Tor? Gini. Instead kita merasa kayaknya gue oke-oke aja sama Tuhan. Lu mungkin again nggak bilang ini secara eksplisit, tapi the way you conduct your life dengan nggak cari Tuhan tiap hari, gue rasa speaks that. I think I'm okay. Gue cari Tuhan. Ya gue datang apa namanya yang hari Rabu itu, karena gue nggak pernah datang ke gereja. Gue datang pray day gitu ya. Gue di Jakarta ada alasan gitu ya. Dan anyway, gue datang pray day loh. Gue pelayanan loh. Dan gue rasa kalau kalian berpikir seperti itu, lu datang ke Tuhan dengan an attitude of being full. Lu datang ke Tuhan dengan attitude, gue merasa udah kenyang-kenyang aja. Kenapa gue harus craving more? But teman-teman, kita harus, menurut gue, experience Jesus with an attitude of hunger. Setiap hari itu merasa lapar dengan hadirat Tuhan. Setiap hari lu merasa ingin dapat sesuatu ketika lu baca Alkitab. Lu ingin bilang bahwa Yesus baik. Lu ingin mengenal Tuhan setiap hari lebih baik. Dan you determine the level of your hunger of Christ, of God. Bukan mentor lu, bukan orang lain, tapi kita sendiri. Lu yang menentukan seberapa lapar dan haus lu akan Tuhan. Even bukan Tuhan sendiri. You determine the level of your hunger of God. Kita sama-sama tahu bahwa Daud itu kan a man after God's own heart, benar gak? Orang yang sangat dekat dan sangat mengerti hatinya Tuhan. Dan dia bukan orang yang kekurangan, kita tahu sama teman-teman ya. He has all the material things this world can offer. Tapi dia bilang bahwa my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kapan? My tears have been my food day and night. Isn't that speak daily? Orang yang punya segalanya, orang yang Tuhan bilang, well, this is a man after my own heart. Is a man who seeks and thirsts for God's presence daily. So kadang kalau kita berpikir bahwa kayaknya gue oke nih, gak, ya buat gue oke aja. Mungkin lu kurang lapar. These things I remember as I pour out my soul. Tuangkan jiwa lu, rasa haus lu kepada Tuhan. Amsal 27 ayat 7 bilang bahwa one who is full loathes honey, but to one who is hungry everything bitter is taste sweet.
Kalau kita merasa bahwa kayaknya gue oke-oke aja, kayaknya gue nggak ada issue kayaknya untuk hubungan sama Tuhan. I think gue masih kerjakan hal-hal yang menurut gue baik. Gue juga orang baik di tempat di kantor, di universitas gitu ya, di kampus Kayaknya that's you and I being full. And even you cannot take a sip of God's presence. Kayak lu kayaknya hari itu gue cukup aja. Jadi kalau gue nggak cari Tuhan nggak apa-apa gitu. But to the one who is hungry, to the one who has a thirst like David did, everything bitter is sweet. Gue nggak bilang relationship yang bitter dengan Tuhan, tapi even in your driest day, you will seek and push for God's presence. Kenapa? Karena lu lapar. Because you are hungry. Protect your appetite, teman-teman. Dan kenapa gue bilang ini penting? Karena gue udah lihat ini banyak terjadi di orang-orang sekitar gue. Dan even gue pernah merasakan hal itu. Teman-teman di sini pernah intermittent fasting? Pernah makan di cuma 6 atau 8 jam gitu karena gue udah coba dan gagal jadi gue tahu. Apa yang kita rasa? Tapi gue dulu berhasil gitu ya. Sekarang ya gitulah. Biasa awal tahun resolusi dulu aja. Apa yang terjadi di minggu-minggu awal? Lu akan begitu sangat merasa kelaparan ketika lu gak bisa makan saset taichan di jam 9. Ketika lu lagi mengerjakan tugas kuliah atau tugas kantor. Atau es krim McD, oh God gitu. Kalau kata Jus gue bilang sweet Lord cheese itu enak banget gitu ya. Atau McNugget, oh my God spicy McNugget itu ya. Itu benar-benar yang buat gue gagal lihat tuh spicy McNugget. So thank you McDonald gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah couple of weeks merasa itu hunger, karena gue dulu pernah intermittent juga, lu terbiasa untuk gak makan di malam hari. And this is the same thing and the dangerous thing. Lu gak baca Alkitab sehari, it's okay. Becomes 2 days. Becomes 3 days. Lu merasa kayak ada yang salah nih, tapi oke, gue sibuk dengan alasan tadi, becomes a week. Suddenly, it's okay. It's okay gue nggak cari Tuhan, it's okay. Ngerti nggak maksud gue? I hope that benar-benar pikirin bahwa itu yang berusaha iblis kerjakan, bahwa drive our attention to something else. Yang sebenarnya awalnya nggak jahat, nggak buruk, tapi it consumes your time so much that you forget your hunger for God. That you do not put Jesus as your first and foremost. Karena tinggal satu lagi jadi harus agak deket ya. Reason yang ke-6. Oh, I've been saved, so yeah, you know. That's good, right? Kan gue udah diselamatkan gitu ya. Ya enggak? Di sini ada yang percaya dirinya gak diselamatkan? Gak ada dong. Betul kan? Semua pasti percaya semua diselamatkan sama Tuhan. So, I can live with that gitu ya. Oke. Maksudnya gak usah, ya mungkin gue agak banyak struggle, tapi dalam hubungan gue sama Tuhan, so I can live with that. Gue diselamatkan Tuhan. Dan ini argumen gue untuk teman-teman yang mungkin pernah berpikir seperti itu. Jesus' death does not end in your salvation. Atau our justification dibenarkan di hadapan Tuhan. It is merely the starting point. Jesus' death enables you individually, sama seperti Roma 5 ayat 1-2 mengatakan, untuk punya akses kepada Tuhan. Untuk come close kepada Tuhan and have a personal and direct relationship with God. So it does not end only you being saved, but you can walk with God. After all, we are Christian, which means follower of Christ. Dan apa yang paling melambangkan itu lebih daripada lu berjalan sama Tuhan setiap hari. Dan Roma 6 ayat 4 bilang, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. That is
yours and my life gitu kan. Punya kehidupan yang baru bisa berjalan dengan Tuhan. The central Christian belief is that Christ's death has put us right with God and give us a fresh start. It's the many opportunities yang Tuhan berikan kepada kita. Fresh start of what? Hubungan kita dengan Tuhan. Tadi gue udah bilang di ayat ya, di depan Efesus 2 ayat 13. But now in Christ Jesus, you who once were far off, lu yang dulu awalnya jauh, Tuhan dengan kematiannya bawa dekat kepada Tuhan. So let's keep it that way gitu ya. Let's keep it that way, jangan kita menjauh lagi. Gue udah makin deket. I just have a few more minutes, mungkin 2 menit kurang. Kalau pemusik mau maju udah boleh sih. The point of this sermon is not how you should be perfect in pursuing Jesus, but how you should faithfully and consistently pursue Him. Develop the appetite of God's presence. And seperti gue bilang, gue cuma bisa bawa ini ke depan kalian. Gue cuma bisa paruh pesan ini. Pada akhirnya yang pilih untuk bisa ambil keputusannya atau enggak ya kalian sendiri. Dan gue harap, susah ya bukanya ya, harusnya gue buka dulu ya di awal ya. Boleh makan kan Ger? Boleh. And this is my invitation for you. Nextnya di sini. Oh, taste and see yourself that the Lord is good. Sama seperti gue bisa taste ini beng-beng. It's good. Taste yourself. Oh, taste and see that the Lord is good. Mari boleh kita berdiri dan nyanyikan satu lagu sebelum kita tutup dan kembali ke diskusi small group. Mari kita nyanyiin satu lagu ini yang gue rasa cukup pas untuk share hari ini. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman, Yesus mati bagi setiap kita. It's not just for you to be safe, but supaya kita bisa kenal Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan selama hidup kita. So let us put the effort untuk seek and pursue Jesus sebagai hal yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Siap? Tuhan, hamba selesai pada hari ini ya Bapak, biarlah kiranya apa yang hamba katakan itu bisa menjadi rema bagi teman-teman, bisa kerjakan dalam hidup mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau boleh Tuhan
sertai mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka bisa punya rasa yang haus dan mereka bisa pilih untuk punya rasa yang haus akan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa Tuhan, kalau kami kejar Engkau Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan, hal yang tidak pernah kami pikirkan akan Engkau berikan kepada kami. Dan kalau Tuhan kami mau sharing di dalam kelompok kami sebentar Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh buka hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama dorong kepada teman-teman Tuhan untuk bisa mengejar Engkau lebih lagi. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Boleh kedua tangannya. Diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, usahamu. Diberkatilah apapun yang kamu perbuat dan jadikan berhasil dan menjadi berkat bagi Tuhan. Kamu akan menjadi terang, kamu akan menjadi garam di mana Tuhan tempatkan kamu. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau, teman-teman, dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.